Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sehat. Moga anak-anakku semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada masa ini kita harus selalu menjaga kondisi badan kita supaya terhindar dari COVID-19. Dengan cara satu, harus tetap tinggal di rumah. Jaga jarak. Jangan lupa memakai masker jika keluar rumah dan selalu cuci tangan, juga makan buah dan sayur dan berolahraga secara teratur. Mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat. Pada kesempatan hari ini bertemu saya dengan pelajaran jarak wajib kelas 10 akan menerangkan materi tentang proses islamisasi di Indonesia. Yang kemarin sudah diterangkan tentang teori-teori Islam di Indonesia. Masih ingat kalian? Ada 4 teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Gujarat, yang keempat teori Cina. Baiklah, kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang proses islamisasi di Indonesia. Bagaimana proses islamisasi di Indonesia? Ada 7 saluran islamisasi di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat dakwah, yang kelima kesenian, yang keenam tasawuf, dan ketujuh politik. Baiklah, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, perdagangan. Perdagangan merupakan faktor utama maupun pertama dalam penyebaran proses islamisasi di Indonesia. Menurut Tom Perez, pada abad ke-7 sampai abad ke-16, banyak para pedagang Gujarat maupun pedagang dari Timur Tengah yang berdagang di Indonesia. Mereka lama-lama mempengaruhi ajaran Islam di masyarakat tersebut dan membentuk suatu komunitas atau perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Akhirnya mereka menyiarkan ajaran Islam. Yang kedua, melalui perkawinan. Lewat perkawinan inilah nanti agama Islam juga bisa berkembang di Indonesia. Karena para pedagang muslim banyak yang menikahi dengan putri-putri di Indonesia, terutama adalah putri-putri bangsawan. Mengapa mereka kok tertarik pada para pedagang muslim? Karena secara ekonomi statusnya adalah lebih tinggi. Sebelum menikah, para wanita muslim di Indonesia, para wanita di Indonesia itu harus memeluk ajaran Islam atau muslim. Akhirnya membentuk sebuah keluarga muslim dan juga punya keturunan muslim. Yang ketiga, melalui pendidikan. Dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren. Sebagai contohnya di Ampel, Surabaya. Mereka datang dari berbagai daerah untuk menyebarkan, untuk menuntut ilmu ajaran Islam di pondok tersebut. Setelah lulus, mereka pulang ke kampung halamannya masing-masing untuk menyiarkan ajaran Islam. Yang keempat, melalui dakwah. Lewat dakwah inilah tidak terlepas dari peranan para wali. Di Jawa, penyebaran Islam dilakukan oleh para wali songo atau wali 9. Antara lain ada Maulana Malik Ibrahim, ada Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Muria, Sunan Kudus, ada Sunan Bonang, ada Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kalijaga. Yang kelima yaitu melalui kesenian. Lewat kesenian itu bisa melalui seni pertunjukan wayang, seni sastra, seni musik, maupun seni pahat. Contohnya, pada zaman dulu, Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran Islam melalui pertunjukan wayang. Dan juga Sunan Derajat menyebarkan Islam melalui gending-gending maupun syair-syair tentang ajaran Islam. Yang keenam, melalui tasawuf. Tasawuf yaitu ajaran yang mendekatkan diri pada Tuhan. Biasanya ajaran tasawuf ini
berhubungan dengan hal-hal najis. Ahlinya disebut sufi. Ciri-ciri sufi, mereka menggunakan pakaian wol dan hidupnya sangat sederhana. Lewat tasawuf inilah akan mempermudah masyarakat Indonesia mengerti ajaran Islam. Yang ketujuh yaitu lewat politik. Pada zaman dahulu, rakyat Indonesia memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada seorang pemimpin atau raja. Apabila sang raja itu memeluk ajaran Islam, otomatis rakyatnya mengikuti memeluk ajaran Islam. Cara politik juga digunakan dengan cara menaklukkan suatu kerajaan lain yang bercorak Hindu-Buddha. Akhirnya dibentuk kerajaan yang bercorak Islam. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, ada 7 saluran Islamisasi di Indonesia. Mudah-mudahan bisa mengerti dan memahami materi pada hari ini. Selanjutnya, kamu kerjakan soal-soal yang ada di LKS. Setelah selesai bisa dikirim pada guru. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.